baik yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Khususnya yang kita doakan adalah Bapak Andri Zarkasi beserta keluarga, Ibu Masroni, Ibu Vivi, Ibu Hasanah, dan juga Ibu Teti Margiati, yang kita harapkan semoga senantiasa diberikan sehat afiah yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita nanti setelah ini baru kita lanjutkan dengan pembacaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Baru habis itu kita sholat Isya berjamaah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca sedikit daripada kitab Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, yaitu sampai kepada Tulul Amal, bagian Mabhasut Taqwa, tentang panjang angan-angan. Kita lihat kita selalu diberi dorongan, diberi dukungan, dan diberi semangat untuk meninggikan daripada cita-cita. Meninggikan daripada cita-cita. Nah, cita-cita sama angan-angan beda. Cita-cita sama angan-angan itu beda. Tulul amar, panjang angan-angan, sama cita-cita beda. Nah, kalau cita-cita, keinginan kita yang kita ingin raih dengan kita menjalani jalur atau perjalanan menuju cita-cita tersebut. Artinya itu cita-cita kita kejar. Itu namanya cita-cita. Pengen jadi dokter. Sekolahan yang dokter. Sekolah bagian akper. Akper bukan dokter kalau akper. Pelajarannya IPA-nya dia belajar dengan sungguh-sungguh dan seterusnya. Jadi dikejar, mau jadi tentara, dia kejar sekolah pendidikan tentara, makannya juga dijaga. Ini mau jadi tentara, badannya kayak kayak kebo yang nggak bisa jadi tentara itu. Begitu. Jadi cita-cita ditempuh. Pengen jadi orang sukses, kaya raya, kerjaannya tidur doang. Kerjaannya main game doang. Kerjaannya nongkrong duduk sana sini. Gimana mau jadi orang sukses? Begitu. Mau jadi orang soleh. Nah, jadi orang soleh ini bukan titel. Jadi orang soleh itu bukan titel, tapi dia itu adalah bentuk kata kerja. Artinya selalu, nggak ada berhentinya. Kalau kita sekolah, titel kita lulus. Kita kuliah, titel kita sarjana. Ada sarjananya. Atau bahkan orang haji ada titelnya haji, begitu. Nah, kalau orang soleh nggak ada titelnya, nggak ada ini disebut orang soleh, nggak. Ini disebut orang soleh, bukan. Tapi orang soleh itu soleh dalam amalnya sampai kapan? Sampai dia mati. Jadi soleh dalam beramal sampai dia meninggal dunia. Orang soleh itu bagaimana? Orang soleh itu dia baik urusannya dengan manusia, baik urusannya dengan Allah. Ibadahnya bagus, urusan sama orangnya bagus. Kadang-kadang kita modelnya orang ada yang ibadahnya bagus, tahajudnya masya Allah, baca Al-Qurannya luar biasa, sering hatam, gitu, atau dia tiap malam selalu baca Yasin, Waqiah, Tabarak, alhasil ibadahnya luar biasa. Tapi sama tetangganya musuhan, tapi sama saudaranya nggak teguran. Tapi sama orang tuanya ngelawan. Ini bukan orang soleh, namanya orang salah. Atau sebaliknya, sama orang baik, bagus, keluarganya cakep, tapi nggak pernah sholat 5 waktu. Begitu. Nggak pernah puasa Ramadan, sama juga. Bukan orang baik juga. Begitu, cuman kelihatan baik aja. Cuman kelihatan baik.
Jadi kita kalau mau jadi orang soleh mesti baik sama semua makhluk, dan juga urusan hubungan kita dengan Allah juga mesti baik. Baiknya sampai kapan? Sampai disebut soleh? Enggak, sampai meninggal. Kalau meninggalnya tetap baik, nah ini baru adalah orang soleh, baru ini orang baik. Begitu. Jadi cita-cita harus dikejar. Mau jadi orang baik, ya harus baik terus. Begitu. Jangan omongan berusaha mau jadi baik cuman dibuat tameng untuk dia selalu berbuat jahat. Kadang-kadang orang begitu. Saya emang bukan orang baik, lagi berusaha untuk baik, tapi kejahatannya nggak berhenti, main judinya nggak berhenti, ngomongin orangnya nggak berhenti, terus mencurinya nggak berhenti, terus apa lagi, nyakitin hati orangnya nggak berhenti. Ya, itu namanya bukan berusaha mau jadi baik. Emang dia nggak mau jadi baik kalau begitu. Kalau berusaha mau jadi baik, setiap hari, setiap waktu kejahatannya berkurang. Makanya kita itu diminta untuk menghitung-hitung amal baik kita, menghitung-hitung amal buruk kita, mana yang lebih banyak setiap harinya. Ada hitung-hitungannya, kita mesti hitung. Kita mesti timbang. Setiap saatnya kita mesti timbang. Nah, jadi cita-cita harus dikejar. Cita-cita harus dikejar. Itu baru namanya cita-cita. Kata ulamanya itu tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tamshi ala la tajri ala yabis. Kata penyairnya itu, kalau kamu mau sukses, kamu kejar kesuksesan itu. Jangan kamu berharap kesuksesan tapi kamu tidak kejar, tidak kamu raih, tidak kamu menuju jalan kesuksesan. Nggak mau menuju jalan kesuksesan. Kita kan melihat ada orang-orang sukses, banyak orang-orang sukses, baik sukses dalam urusan dunia ataupun sukses dalam urusan akhirat. Orang sukses dalam urusan dunia banyak contohnya. Begitu. Kesuksesan mereka tuh rata-rata, tahu nggak sebab apa? Rata-rata orang-orang yang sukses dunia ataupun sukses akhirat, mereka itu rata-rata kesuksesannya terletak kepada berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Pasti rata-rata tuh mau yang kafir sekalipun, mereka itu mendapatkan kesuksesan dengan cara berbakti kepada orang tua. Nah, kita tiru tuh, dia bisa sukses dengan berbakti kepada orang tua. Dia bisa sukses. Nah, kita tiru gaya suksesnya dia. Kita tiru jalurnya dia. Jangan pas suksesnya dia kita tiru. Kita meniru waktu dia belum sukses, bagaimana dia sama orang tuanya hubungannya, bagaimana usahanya dia. Nah, kita tiru tuh. Nah, baru kita bisa menyamai dia atau bahkan bisa lebih bagus dari dia. Begitu. Jadi kita tiru Imam Haddad bagaimana baktinya. Terus lagi Uwais Qarni yang terkenal, Uwais Al-Qarni, bagaimana baktinya. Atau Nabi Ismail yang lebih terkenal lagi, bagaimana baktinya Nabi Ismail sehingga menjadi seorang nabi, menjadi cerita kehidupan yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Kan ini hebat. Kita kalau diceritain sama, misalnya kita punya kisah kehidupan diceritain sama pejabat, kita bangga banget. Diceritain sama orang besar. Nah, ini yang nyeritain Allah Subhanahu wa taala, menceritakan perjalanan hidup Nabi Allah Ismail. Ini luar biasa hebatnya nih manusia. Berarti kenapa dia bisa mendapatkan itu? Karena baktinya sama Nabi Allah Ibrahim ayahnya. Terus bakti itu apakah dengan gampang nurut, patuh, disuruh beli minyak goreng kita berangkat, disuruh pulang jangan malam-malam kita pulang, cuman begitu aja? Enggak. Bakti itu ada ujiannya. Bakti itu enggak mudah. Kadang kita lagi saatnya malas,
kita disuruh beli minyak goreng. Lagi saatnya sakit, kita diminta untuk bangun dan lain sebagainya. Nah, begitu juga Nabi Ismail. Nabi Ismail bukan hanya diminta untuk patuh dalam urusan yang masuk akal, tapi diminta patuh dalam perkara yang tidak masuk akal. Coba bayangin ada anak sekarang diminta sama orang tuanya untuk dipenggal. Ini orang tuanya bisa dilaporin polisi, langsung rame. Minimal dilaporin Pak RT sama Pak RW, ini abah saya udah gila nih, masa saya mau disembelih. Begitu. Nah, Nabi Ismail enggak, patuh dan pasrah. Patuh dan pasrah. Begitu. Jadi itu salah satu untuk mencapai kesuksesan cita-cita yang kita kepengen. Kita punya cita-cita apa? Ambil, tempuh jalurnya. Terus barengi dengan doanya kita. Doanya kita mungkin gak mempan. Minta doa sama orang tuanya kita. Minta doa sama ibu kita. Minta doa sama ayah kita. Kalau minta aja, kita kadang-kadang mungkin kurang tajam. Caranya apa? Caranya ambil hati orang tuanya. Dengan apa? Dengan bakti. Ngomongnya jangan ngotot. Ini kadang-kadang suka ngomong sama orang tuanya, suka lebih kencangan dia daripada orang tuanya. Orang tua ngomong 1, dia ngomong 5. Orang tuanya volumenya 3, dia volumenya 8. Begitu. Maka kalau ngomong sama orang tua itu dengan lemah lembut. Nah, ini bayangkan, dianggap durhaka hanya dengan kalimat remeh. Begitu tuh. Cuma belum sampai nih. Kan ada terusannya. Kan gitu. Ini belum sampai baru aja udah dianggap durhaka. Kita tahu kalau orang durhaka itu bagaimana? Orang durhaka itu pasti sial di dunia sebelum akhirat. Udah pasti sial. Nggak ada sejarahnya orang berbakti itu, orang durhaka itu sukses di dunia. Nggak bakalan. Orang durhaka sukses di dunia itu nggak mungkin. Pasti sial. Seandainya terlihat ada orang durhaka tapi kayaknya dia bakal bawa sial. Begitu. Waliyadzubillah, tsumma na'udzubillah. Makanya nih kita mesti bedain mana itu cita-cita, mana itu angan-angan. Angan-angan tuh apa? Kata Imam Haddad di sini sebutkan istisy'aru tulil baqa fid dunya hatta yaghliba dzalika 'alal qalbi fayakhud fil 'amali bimuqtadah. Panjang angan-angan itu adalah memakmurkan, merasa bahwasanya dia itu akan hidup lama di dunia, merasa bakal hidup lama, sehingga yang dia lakukan adalah perkara atau urusan amal-amal dunia yang ingin dia raih. Berasanya masih lama aja. Itu orang-orang yang musuhan gak tegur sapa, berasanya dia pasti biarin, gue pengen tahu, gue kagak bakal tegur sampai 3 kali lebaran. Berarti dia merasanya dia bakalan hidup masih sampai 3 kali lebaran atau bahkan lebih. Lah emang siapa yang bisa jamin dia hidup sampai 3 kali lebaran? Begitu. Kan begitu ya enggak? Biarin, gue gak bakal tegur, biarin dia mati duluan. Begitu. Lah emang dia Tuhan yang ngatur-ngatur orang mati duluan. Kan begitu. Jadi panjang angan-angan ini ngerasa hidupnya masih lama. Nanti aja. Sekarang masih santai-santai dulu. Masih ada waktu besok. Masih ada waktu nanti. Masih ada waktu ntar. Belajarnya nanti aja dulu. Sholatnya nanti aja dulu. Puasanya tahun depan aja baru benar. Terus apa lagi? Taubatnya ntar aja dulu. Sekarang masih muda, mau senang-senang dulu. Itu kata Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau katakan, wa man yaqul ani saghiru asbiru hatta akhafallaha hina akbaru fa inna dzaka gharrahu iblisu wa qalbuhu mughaffalun matmusu. Itu kata Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, orang yang mengatakan, oh saya masih kecil, masih muda, masih waktunya senang-senang, waktunya foya-foya, waktunya
waktunya kita untuk gembira. Nanti kalau mau tobat, kalau mau bertakwa nanti aja kalau udah tua. Itu yang model begitu. Ungkapan yang semacam itu adalah ungkapan orang yang hatinya ditipu daya oleh iblis. Dan hatinya tertutup. Karena apa? Tertutup oleh dosa-dosa yang dia lakukan. Begitu. Jadi menunda-nunda ini adalah salah satu tanda panjang amal-amal. Itu Nabi bilang, ulama katakan, mantola amaluhu sa'a amalu. Orang kalau panjang angan-angan pasti bakalan buruk amalnya. Pasti bakal selalu menunda-nunda amal-amalnya. Nanti aja deh. Hadir pengajian besok aja deh. Hadir pengajian minggu depan aja deh. Hadir pengajian bulan depan aja deh. Sampai ditunda-tunda, akhirnya nggak sempat. Itu kita punya kawan tuh di Mekah, ada dia mau tujuannya mau belajar di Mekah, cuman karena mungkin nyari uang di sana gampang sehingga dia mau kerja dulu katanya. Akhirnya dia kerja. Dia bilang nanti setelah 2 tahun saya ngumpulin duit baru saya mau belajar fokus, kata dia. Ini dia mungkin udah setahun lebih tinggalnya, tinggal berapa bulan lagi 2 tahun genap tuh. Akhirnya dia ngomong itu malam, paginya dia ditangkap sama bagian Jawazat, bagian yang ngurus pelancong TKI. Dia ditangkap kemudian dipulangin ke Indonesia. Akhirnya nggak sempat belajar sama sekali. Hampir 2 tahun ada di sana, cuman nggak belajar sama sekali. Cuma cari uang. Kalau duitnya sih banyak emang. Duitnya banyak, cuman nggak sempat belajar. Kenapa? Karena menunda-nunda daripada waktu, daripada amal-amal yang baik. Makanya kalau ada amal jangan ditunda. Jangan sekali-sekali kita tunda. Karena kalau kita nggak tahu besok, jangankan besok, 5 menit ke depan ini kita nggak tahu hati kita berubah apa enggak. Kita masih ada keinginan lagi apa enggak untuk sholat. Kita masih ada keinginan lagi atau enggak untuk hadir majlis taklim. Kita masih ada keinginan lagi enggak untuk berbuat baik. Karena tuh Nabi SAW udah wanti-wanti dan ini terjadi di sekarang waktunya. Nabi bilang nanti akhir zaman orang asbaha musliman wa amsa kafiran. Orang pagi-pagi beriman, sore-sore udah kafir. Orang sore-sore beriman, pagi-pagi udah kafir. Begitu. Kita kalau dengar ini kayaknya emang mungkin. Masa paginya beriman, sorenya kafir? Terjadi banyak sekarang. Kita lihat, pagi-pagi dia sholat subuh gabungan. Jangan sholat subuh gabungan. Sholat subuh dah begitu. Sholat subuh dia pagi-pagi. Malam-malam udah ada di clubbing. Malam-malam udah ada di diskotik. Malam-malam tahajud dia. Wah, malam tahajud. Pagi-pagi udah main judi. Begitu. Pagi-pagi hadir pengajian. Khusyuk lagi, nyatet lagi. Mendengarkan dengan seksama. Sore-sore udah berzina sama perempuan. Ini Nabi katakan la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min wa la yazni mu'minun hina yazni wa huwa mu'min. Terus lagi orang yang mencuri, ketika dia mencuri itu maka imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzina begitu juga imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak heran Nabi katakan orang pagi-pagi beriman, sorenya udah kafir. Sore-sore beriman, paginya dia kafir. Nah, ini saking cepatnya perubahan hati kita untuk melakukan baik ataupun keburukan. Maka kita jangan tunda-tunda. Jangan kita tunda
keinginan baik kita itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sambut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa beri kita taufik hidayah, beri kita inayah untuk selalu berbuat kebaikan sehingga